menjatuhkan lawan yang lebih besar dari balik medan lain. Dan data memperkuat narasi ini. Iran dan China menandatangani kesepakatan kerjasama 25 tahun, senilai sekitar 300 hingga 400 miliar dolar pada 2021, mencakup energi, infrastruktur, dan teknologi di bawah Belt and Road Initiative. Bagi China, Iran jadi akses energi vital jika jalur lautnya di Laut Cina Selatan diblokir. Tapi bagi Amerika, hubungan ini adalah ancaman langsung terhadap dominasi global mereka. Dan karena itulah, jika rezim Iran hancur dan digantikan pemerintahan yang lebih bersahabat dengan Barat, maka itu akan sangat menguntungkan Amerika secara langsung, terutama dalam melemahkan China. Menurutnya, apapun rezim yang bangkit dari Abu Iran jika bisa berhubungan positif dengan Amerika Serikat, maka akan menjadi aset untuk membendung kekuatan China. Jika benar Iran hanya pengalih perhatian, maka apa yang sebenarnya sedang disusun Amerika? Flynn tanpa ragu menyebutnya sebagai bagian dari proyek dominasi global. Bukan stabilitas, bukan demokrasi, tapi dominasi atas siapa yang boleh tumbuh dan siapa yang harus dijatuhkan. Kemenangan Israel atas Iran akan menciptakan ilusi bahwa Amerika Serikat masih mengendalikan tatanan dunia. Dan karena itu, dari ilusi rezim Iran hancur Amerika dan digantikan pemerintahan yang lebih bersahabat selama dekade terakhir, maka itu akan sangat menguntungkan Amerika, Rusia, dan Iran. Terutama dan jika rezim Iran berhasil dijatuhkan atau setidaknya dilumpuhkan, maka jalur suplai energi ke China akan terganggu. Yang paling penting, jaringan pengaruh China di Timur Tengah akan terkoyak, dan fokus militer Amerika bisa diarahkan penuh ke kawasan Pasifik. Inilah mengapa Flynn menyebut bahwa Israel harus menyelesaikan pekerjaan, karena pekerjaan itu ternyata bukan demi perdamaian, melainkan tentang peta kekuasaan dunia. Flynn tidak berhenti pada Iran dan China. Ia membuka peta yang lebih luas tentang siapa yang akan menjadi pemain Amerika selanjutnya. Menurutnya, jika rezim Iran bisa diubah menjadi lebih bersahabat dengan Barat, maka Iran dapat diarahkan untuk bersatu dengan India dan membentuk aliansi baru di kawasan Indo-Pasifik. Tujuannya bukan perdamaian, tapi strategi pengepungan terhadap China. Inilah mengapa Amerika Serikat tidak cukup hanya menjatuhkan Iran. Mereka butuh sekutu baru untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Dan itulah mengapa India yang kini dipimpin oleh pemerintahan sayap kanan pro-Barat sedang dijadikan pilar utama strategi pengepungan. Dari sinilah muncul istilah yang Flynn sebut cekungan Indo-Pasifik abad ini. Area yang, menurutnya, akan menjadi ruang geografi penentu abad ke-21. Sebuah wilayah luas dari Teluk Persia hingga Laut Cina Selatan yang akan dipenuhi pangkalan, radar, senjata, dan perjanjian militer Amerika dengan satu sasaran utama, China. Ini bukan sekedar peta baru, tapi rencana jangka panjang. Dimulai dari menghancurkan satu negara demi menciptakan poros persekutuan yang akan menghancurkan negara lainnya. Demi mewujudkan ambisi zalimnya, di lapangan, langkah Amerika Serikat sudah terlihat nyata. Kapal induk USS Nimitz berpindah dari Laut Cina Selatan ke arah Timur Tengah. Sementara USS Gerald Ford dan beberapa kapal penghancur dikerahkan ke Sixth Fleet. Semua sebagai simbol siap tempur dan proyeksi kekuatan ganda. Di lain pihak, Amerika juga sudah memberi bantuan militer setidaknya 17,9 miliar dolar ke Israel antara Oktober 2023 hingga September 2024. Ditambah paket MOU senilai 3,8 miliar per tahun hingga 2028. Dan di balik semua itu, kita tidak hanya bicara soal rudal, strategi tempur, atau logistik. Yang sedang terjadi hari ini juga adalah perang ideologi. Amerika bukan hanya ingin menjatuhkan Iran karena alasan geopolitik, tapi juga karena alasan yang lebih dalam, kebencian ideologis terhadap apa yang dianggap musuh peradaban mereka. Jenderal Flynn